Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sekarang kita memasuki pertemuan ketiga, di mana materi kita pagi ini yaitu tentang tumbuhan dan hewan di sekitar rumahku. Baiklah, di sini tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu di mana setelah membaca tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya, siswa mampu menggali informasi lebih dalam lagi mengenai tentang bunga dan fungsinya. Selanjutnya, yaitu setelah siswa membaca teks, siswa dapat membedakan antara pantai, daratan tinggi, dan juga daratan rendah. Dan setelah itu, setelah siswa berdiskusi, siswa mampu menguraikan tentang manfaat tumbuhan dan hewan dengan tepat. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hewan, di mana di sini kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, di mana mereka bertahan hidup dengan mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pada umumnya, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora tidak mempunyai gigi taring yang tajam. Selanjutnya yaitu ada hewan karnivora, di mana hewan karnivora adalah sekelompok hewan yang dikatakan sebagai golongan hewan buas. Tetapi ada juga hewan karnivora yang justru dipelihara dan tidak berbahaya, yaitu seperti kucing. Sebagian besar hewan karnivora berkembang biak secara vivipar. Tetapi sebagian kecil hewan karnivora juga berkembang biak secara bertelur seperti buaya dan ular. Pada umumnya, hewan karnivora memiliki kuku yang tajam pada kaki dan tangannya serta memiliki taring yang tajam. Selanjutnya yaitu ada hewan omnivora, di mana hewan omnivora merupakan salah satu jenis hewan sumber makanannya meliputi tumbuhan dan juga hewan. Sedangkan secara etimologi, kata omnivora berasal dari bahasa Latin yaitu omni yang artinya makanan dan vorera yang artinya semua. Omnivora tidak seperti hewan herbivora yang memiliki gigi khusus yang berfungsi untuk memakan tumbuhan, dan karnivora yang memiliki gigi khusus yaitu berfungsi untuk memakan daging. Perhatikan gambar berikut, di mana contoh hewan herbivora yaitu ada lembu dan kuda. Contoh hewan karnivora yaitu ada singa dan harimau. Contoh hewan omnivora yaitu ada ayam dan juga paus. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga, di mana bagian-bagian bunga itu terdiri dari tangkai bunga, kelopak, benang sari, putik, dan juga mahkota. Pertama yaitu ada tangkai bunga, di mana tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung bunga dan batang atau ranting. Selanjutnya yaitu ada kelopak bunga, di mana kelopak bunga merupakan bagian paling luar yang menyelimuti bunga ketika masih kuncup. Fungsi kelopak bunga yaitu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka ketika bunga sudah mekar. Kepala putik merupakan sigma yang berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau telur yang melalui tabung atau benang sari. Selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah atau mahkota bunga biasanya juga disebut sebagai perhiasan. Selanjutnya yaitu ada benang sari. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari,
dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau bunga. Bunga pada umumnya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pantai, daratan tinggi, dan juga daratan rendah, di mana pantai merupakan daratan yang letaknya dekat laut. Daratan ini memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan air laut dan masih mengalami pengaruh laut secara langsung. Daratan pantai biasanya memiliki pemandangan yang sangat indah, khas pemandangan pantai, dan anginnya pun banyak karena perbatasan dengan air laut. Selanjutnya yaitu ada daratan rendah. Daratan rendah adalah hamparan luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu sekitar 200 sampai 300 meter. Istilah daratan rendah diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Suhu udara di dataran rendah khususnya untuk wilayah Indonesia berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Selanjutnya yaitu ada dataran tinggi, di mana dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu dimana kita dapat menyimpulkan bagian-bagian dari bagian-bagian dari bunga, yaitu ada tangkai bunga, kelopak, benang sari, putik, dan juga mahkota. Dan kita juga dapat menyimpulkan tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, yaitu ada hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Dan kita juga belajar tentang daratan tinggi, daratan rendah, dan juga pantai. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pagi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.